Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Kebetulan hari ini saya berada di kota Bandung dan saya mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan Arlan Sida atau yang biasa saya panggil Kang Arlan, yang pernah juga sebelumnya kita collab ya, Betul, Kang ya. betul. Tapi pada saat itu secara daring, tapi kali ini kita bertemu nih tatap muka nih Iya, Kang. betul Bung Binder. Nah, Ini Kang Arlan- kesempatan kedua saya dan saya cukup cukup beruntung lah bisa berdiskusi dengan Bung Binder ya. Dan saya berterima kasih Kang Arlan Thank sudah you, datang sama-sama. untuk bertemu saya dan kita bisa berdiskusi yang pertama tentu tentang Persib Bandung, Yes, kemudian Piala Presiden, oke. dan yang tidak kalah penting dan yang utama adalah tentang tim nasional Indonesia. Oh, iya, Iya iya. kan? Nah, yang sedang berjuang nih untuk lolos ke Piala Malam Asia. ini lawan Nepal ya? Ya, lawan Oke, Nepal nanti ya. Bung Binder. Nah, Kang, Menarik ini. saya ingin mulai dulu dengan Persib ya. Kita tahu bahwa untuk musim depan Persib ini kan mengontrak beberapa pemain yang hebat ya. Pemain-pemain besar, baru lah ya. pemain-pemain bagus lah. Betul, Ya, betul. pemain hebat, pemain-pemain bagus. Seperti yang pertama Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, kemudian Ciro Alves masuk, Betul. dan sebagian besar pemain-pemain dari musim lalu juga masih dipertahankan. Pertahankan, betul. Ada Nick Kuipers, masih ada Ezra Walian, masih ada Oke. David da Silva, Betul. Pelatihnya masih sama Robert Rene Alberts ya kan. Menarik. Nah, melihat pergerakan Persib di bursa transfer dan ada satu lagi pemain Jepang ya, pemain Filipina ya. Satu. Sato ya kan, pemain Filipina. Nah, melihat pergerakan dari Persib di bursa transfer, nah Kang Arlan nih sebagai supporter Persib Boboto ya. Iya, betul. Nah, apa sih ekspektasinya untuk musim depan? Kalau kita berbicara ekspektasi buat Bobotoh, siapapun Bobotoh di Bandung gitu ya atau di seluruh Indonesia, kalau dia ditanya ekspektasi pasti juara. Pasti Bung Binder, juara itu ya? Pasti juara. Setiap musim? Harus pastinya ekspektasinya tinggi. Nggak mungkin ya ekspektasi hanya misalnya juara kedua aja atau 5 besar, nggak mungkin. Kalau saya secara pribadi, saya mengatakan bahwa dengan materi pemain yang ada sekarang, Oke. tadi sudah disebutkan oleh Iya. Bung Binder, beberapa pemain ya, menurut saya pemain kelas semua. Dan Betul. kemudian pemain yang di Liga kemarin saja banyak tim yang memperebutkan. Benar, Kan benar, artinya Persib serius sekali bahwa Liga ke depan menatap juara itu, asa itu terlihat terlihat pasti. Nah, tapi saya juga tidak bisa memungkiri apakah pemain-pemain ini bisa kemudian cepat beradaptasi dengan sepak bola Iya, iya, di iya. Bandung gitu Iya, ya. iya, Terutama adalah ya saya katakan bahwa pemain yang bergabung dengan Persib itu tidak perlu jangan heran kalau kemudian nanti dapat pressure yang tinggi dari Bobotoh ketika ekspektasi permainannya jauh dari Harapan ya? harapan. Nah, itu kan sesuatu yang biasa ya, yang terjadi ketika misalnya dulu kita misalnya punya Bung Binder, kalau saya bicara misalnya ketika merekrut Asian memang Iya, Asian, ekspektasi betul, tinggi, betul. tapi kan ternyata juga tidak sedikit kemudian Tidak, Bobotoh iya, yang iya. kecewa Benar. Carlton Cole kemudian ada Oke. juga, itu justru gagal ya. Betul. Iya. Jadi menurut saya adalah pemain-pemain yang datang ini sebenarnya harus kemudian membuktikan sebenarnya bahwa dia adalah pemain bagus dan bisa bermain di Bandung itu sudah bagus, dan kemudian menjawab tantangan Bobotoh bisa bermain lebih bagus di Bandung itu lebih keren lagi. Ini Kang, seperti yang tadi Kang Arlan katakan bahwa setiap tahun itu atau setiap musim ya ekspektasinya itu adalah juara. Betul. Tapi kan tim-tim lain juga mau juara nih. Betul. Tim-tim lain juga mau juara kan, bukan saja Persib. Betul, Bung Binder. Nah, apa sih sebetulnya persiapan dari para supporter? Artinya ketika mendukung Persib, ya kan? Artinya seperti apa sih dukungan yang coba diberikan di dalam stadion? Sekarang ini kan sudah bisa kembali ke Oh, stadion. iya. Kalau musim lalu ini kan kita tahu gak bisa Belum bisa, supporter hadir. Dan musim ini kan sudah bisa kembali hadir. Ekspektasinya masih sama, harus juara. Nah, persiapan semacam apa nih dari teman-teman untuk mendukung Persib? Apakah juga ada mungkin diskusi-diskusi dengan manajemen, atau oke. ada juga acara yang dibuat untuk bisa berdiskusi antara sesama supporter dan juga Betul. pada saat mendukung di stadion. Ini pada saat mendukung di stadion itu kan penting. Dan yang lebih penting lagi adalah secara positif. Iya, Nah, betul, untuk musim Bung Binder. ini yang sekarang sudah bisa kembali sudah bisa hadir di stadion, persiapan semacam apa nih dari teman-teman nih? Betul. Untuk mendukung agar Persib ini bisa memenuhi lah target oke. dari supporter nih untuk juara. Fighting terus ya untuk Iya. jadi juara. Gini, yang pertama adalah sebagai supporter, saya sebagai Bobotoh, tentunya seluruh Indonesia ya, supporter seluruh Indonesia kita mensyukuri, wajib mensyukuri dulu bahwa kemudian
liga ke depan sudah boleh menggunakan penonton, boleh disaksikan oleh penonton langsung di stadion. Ini hal yang harus kita syukuri karena selama 2 tahun ya kita tahu sendiri kita puasa untuk pandemi, nonton ke stadion gitu kan tidak bisa gitu. Nah, yang kedua adalah ketika berbicara persiapan, memang tentunya supporter ini kalau di Bandung ini kan cukup luar biasa ya. Tadi saya katakan di awal antusiasmenya juga cukup luar biasa. Sebenarnya tidak berubah kalau di Bandung itu. Siapapun pemain yang bermain dengan keberanian atau dengan hati di Persib dan kemudian bermain fighting, kita harus puji. Tapi ketika dia bermain tidak bagus, ya dia harus mau mendapat kritik dari supporter. Menurut saya itu dan harus kuat, harus kuat betul, mentalnya ya. Betul, dia harus lumrah. Dan kemudian apa yang dilakukan supporter dengan manajemen dengan supporter yang lain? Itu yang saya ingin tahu. Semacam apa sih komunikasinya itu? Beberapa kali misalnya ya di manajemen Persib ini membuka ruang gitu ya ke kritik, membuka ruang diskusi dan lain sebagainya. Beberapa kali memang dilakukan oleh manajemen. Oke. Nah ini sebenarnya artinya terbuka lah ya mereka ya, untuk diskusi terbuka ya. Terbuka. Namun sekali lagi apa yang menjadi harapan Bobotoh kan tidak semuanya bisa dikabulkan oleh manajemen. Misalnya nih salah satunya Persib ini kan bukan tim kecil ya, Bung Binder ya. Artinya tim besar. Tim besar. Nah, betul. Bobotoh sebenarnya ingin menuntut misalnya bukan hanya sekedar pemain bagus datang ke Persib, kalau itu it's okay karena semua klub juga sama gitu kan. Tapi bagaimana apa yang diperjuangkan oleh Bobotoh ini kepada manajemen sebenarnya adalah si tim besar ini Persib ini memiliki tesnya sendiri training center fasilitas untuk latihan apa semua untuk sendiri latihan, ya sehingga nanti kita terasa lah tim besarnya tidak perlu khawatir dan yang saya lihat ini kan sebenarnya kalau bisa saja ya keinginan pelatih ini kalau misalnya dia latihan tertutup itu betul-betul tertutup gitu. Jadi tidak ada yang bisa ngintip lah ya dari tim lawan atau apa. Iya benar. Ya. Terkadang orang latihan klub latihan itu benar-benar tidak bisa. Jadi persiapannya itu optimal. Nah, ya kan? Itu salah satunya ya. Mungkin salah satu kemudian dan juga sport science ya. Itu juga penting itu Kang. Sport science juga sebenarnya itu yang menjadi harusnya sebagai klub yang tidak hanya di Persib di Indonesia juga semua, menjadi itu dia harus menjadi prioritas utama lah gitu kan. Gitu. Nah, tadi kan saya tanya tentang persiapan dari supporter dalam mendukung Persib ya. Tapi selain itu seperti yang tadi saya katakan bahwa tim lain juga mau juara. Betul. Nah, kalau Kang Arlian melihat bahwa untuk sementara ini dengan skuad tim-tim lain ini, nah kira-kira siapa sih ini atau tim mana sih yang akan menjadi pesaing utama dari Persib di Liga ya? Kita berbicara di Liga. Kalau kita lihat pramusim kemarin pembukaan pertama ya, Bung Bidar, mungkin saya sih masih menganggap bahwa semua tim sama lah ya, punya punya persoalan yang sama main kemudian langsung disaksikan oleh supporter gitu kan. Wah, itu cukup luar biasa menurut saya. Tapi kalau saya harus bilang dan harus saya jujur bahwa Semarang ini sebenarnya saya agak sedikit luar biasa gitu ya. Jadi pemainnya juga, walaupun cara permainannya juga beda ya. Cara permainannya juga sudah mulai beda sekali ya gitu. Jadi tapi ya itu tadi kita juga harus ya kalau Persib pengen juara ya mereka juga harus sesegera melakukan banyak hal gitu ya, terutama ya kita mau tidak mau ketika misalnya Persib mengontrak Kambuaya, kemudian mengontrak Irianto, Ciro apalagi. Terutama yang Kambuaya dan Irianto yang timnas dan Persib sudah tahu kan juga. Nah, sebelumnya ada kalau Klok kan tidak dikontrak karena dia sudah ada. Ketika mengontrak dua pemain ini ya Persib harus tahu resikonya bahwa dua pemain ini bisa kapan saja benar ke timnas. Betul. Dan sehingga benar. formasi atau strategi yang akan Persib kan mau tidak mau harus kehilangan dua pemain ini gitu kan. Ya saya tidak tahu lagi siapa lagi yang akan dipanggil ke timnas gitu, termasuk Klok kan. Betul. Jadi 3. Ya, kalau dan ini masalah yang musim lalu dihadapin Persebaya. Betul kan? Betul sekali Bung Bidar. Jadi Persib ini harus mempersiapkan mulai sekarang. Benar. Betul, ini kan akan menjadi kekhawatiran kita semua ketika misalnya dan memang penting untuk pemain tersebut membela timnas. Betul. Itu kan utama, tapi jangan juga mengganggu klub.
Nah, artinya jadwal dong. Betul, apalagi kan di federasi di Indonesia ini kan jadwal kadang tidak pernah sinkron gitu. Artinya ini lagi main ternyata ada di timnas, ini kan kita nggak pernah sinkron ya. Sekarang aja, misalnya kita menyelenggarakan Piala Presiden, walaupun kemudian piala ini memang piala pramusim yang ya gengsi lah. Tapi ketika timnasnya sedang berjuang kan, juga ya. Mau tidak mau banyak klub yang kehilangan walaupun pemain. Ini hanya sekedar pemanasan lah. Pemanasan. Tapi kan pemanasan ini juga sebenarnya harus optimal, harus mengetahui kekuatan tim secara penuh gitu. Betul. Jangan sampai nanti saya khawatir justru kalau saya ya kekhawatiran saya Bung Bindar, misalnya nih ketika si Persib ini tanpa Kambuaya dan Irianto misalnya dan Klok 3 orang ini, dan kita sudah padu dengan tanpa 3 pemain timnas ini. Kemudian di Liga 3 pemain ini malah menjadi masuk malah bukan bisa mengganggu juga, bisa mengganggu keseimbangan juga. Betul. Karena kan 3 pemain kalau dimainkan langsung 3 pemain ini kan otomatis yang lain pasti tersingkir juga dari line up, karena ini kan ya 3 pemain utama yang memang Persib andalkan kan. Dan ini kan dirasakan betul oleh Persibaya di Liga. Iya, itu yang saya bilang tadi di musim lalu kan. Betul. Ini yang mereka merasakan, bahkan ada sampai 5 pemain atau 6 kalau nggak salah mereka yang dan itu mengganggu juga momentum mereka, padahal mereka tuh sudah bagus tuh, iya kan? Belum lagi dengan pemain-pemain yang tidak sehat, betul. Sehingga mereka tidak punya skuad yang kuat. Ya, saya bilang bahwa pramusim ini kan star engine aja lah ya, memanaskan gitu kan, kalau udah enak, ya istilahnya jangan dirubah lagi. Ini gitu. Kan Kang Arlan kan ngomongnya pemanasan, tapi saya nonton pertandingan Persib lawan Bali, itu udah seperti pertandingan final kan, bahkan pertandingan final Champions League aja kalah tuh. Ya kan pemain ngotot, ya kan keras pertandingan, ada banyak kartu kuning, ada kartu merah. Permainan memang waduh luar biasa lah kita lihat tensi permainan. Padahal ini kan cuman pramusim saja ya. Pramusim ajang uji coba lah anggapnya. Kalau saya sih melihatnya gini Bung Bindar, gimana kemudian si Persib ini kan supporter baru masuk lagi ke stadion. Wah, animo luar biasa. Kemudian main pertama gitu ya di tahun ini gitu di GBLA, harus punya sejarah menang tentunya supaya opening match ini menang lah ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah kalau menurut saya memang tensi pada saat pertandingan kan Persib sudah tertinggal di menit-menit awal, sehingga menit ketiga itu menit ketiga jadi kan otomatis pemain itu terasa dikejar-kejar oleh tekanan juga besar ya, dan luar biasa, sehingga full house itu GBL kalau saya lihat full house. Cukup luar biasa lah kalau menurut saya, dan ini bukan hanya sekedar gengsi sebenarnya sih, kalau saya melihat bahwa kita kan beberapa kali dengan Bali United ini misalnya di Liga gitu ya Bung Bindar, kayaknya sulit kan menang, sulit menang, iya betul dan sulit menang loh dalam beberapa pertandingan terakhir. Bahkan pernah tuh musim lalu Bali sempat 10 pemain ya kalau nggak salah. Ya, musim lalu ya waktu di Liga. Iya kan? Tapi seri. Nah, kemarin juga 10 pemain, seri juga. Pernah main di kandang sendiri. Nah, kalau Kang Arlan lihat dari jalannya pertandingan di awal ini, meskipun ini pertandingan kedua, sebelumnya kan main di Batam ya. Betul. Kalau di Batam kan Persib menang telak itu. Itu beda lah, lawannya beda lawan. Nggak bisa jadi ukuran tapi kalau saya sih lihat. Ini sekarang yang lawan Bali. Nah, apa sih kesulitan yang terlihat dalam permainan Persib? Kan ini kan sekarang ini udah tanpa Ricky, tanpa Irianto, tanpa Klok. Ya artinya dari coach Robert Rene Alberts juga perlu memanfaatkan sumber daya pemain. Betul. Nah, ini kira-kira lihat permainannya meskipun itu first match ya. First match gak bisa dijadiin patokan. Tapi seperti apa Kang Arlan merasakan? Kalau saya melihatnya dalam kacamata supporter, Persib ini kalau ketinggalan itu di awal itu mereka seolah-olah waktu mereka itu hanya 1 atau 2 menit lagi. Jadi ini terus tergesa-gesa terus kan, terburu-buru terus. Persoalan dalam sepak bola ini kan sebenarnya bukan persoalan kita cepat-cepatan mencetak gol. Memang betul nggak, Bu Mindar? Tapi harus mengatur ritme juga. Jangan terlalu tergesa-gesa, kan? Sehingga hasil akhirnya memang harus menang. Tapi kan proses gol ini yang kemudian kalau kita lihat Persib itu menekan, tapi kalau dalam itu sangat tergesa-gesa sekali. Iya, terlalu terburu-buru terlalu terburu-buru. Padahal peluangnya lumayan banyak loh. Ya, saya melihat juga Ciro belum Ciro, nyetel ya. Kalau secara saya melihat memang secara skill individu kita nggak bisa meragukan lagi bagus. Ciro. Tapi itu kan jelas bagus. Kebutuhan tim pada saat ini ketika berbicara sepak bola itu kan kerjasama yang baik antar lini gitu kan. Dan ini yang kemudian ya
kalau kita lihat kemarin gol balasan dari Persib itu kan berbeda dengan gol Bali United. Nah, saya pikir kalau Persib dari bola mati yang dilakukan oleh David da Silva, nah Bali dari set play ya. Dari set play. Ya, jadi artinya kita belum bisa Persib belum bisa mengembangkan permainan dan sangat cepat sekali kemarin bermain ya, sehingga tensinya juga cukup luar biasa. Yang nonton juga banyak pelanggaran juga. Emosionalnya, dan kalau sudah begitu kan Bali tinggal menunggu waktu saja. Jatuh kemudian lambat. Delay. Sudah delaynya Walaupun sudah terlalu. ada juga sih beberapa keputusan kontroversial dari wasit ya. Kalau nggak salah ada yang kena handsball. Tapi yang handsball juga ya ini masih bisa diperdebatkan lah ya. Masih bisa diperdebatkan ya Bung Binder ya, karena setahu saya dalam aturan itu ketika tangan menyentuh tanah itu kan bukan handsball. Nah, apalagi dia sambil terjatuh itu. Cuman masalahnya dia menahan. Nah, itu karena yang kemudian bola itu kan mau diumpan. Betul. Itu yang menjadi bahan perdebatan itu. Kalau menurut saya sebenarnya harusnya penalti. Ini kan di dan Indonesia ini di awal loh. Masih pramusim. Iya, apalagi nanti di liga. Apalagi di liga. Dan ada wasit tambahan itu kan di belakang gawang itu. Nah, yang jadi persoalan sebelah gawang. Wasit tambahan ini kan harusnya juga mengambil keputusan, karena walaupun decision makingnya ada di wasit utama, tapi komunikasi dia harus lebih jeli sebenarnya. Kalau dia cuma ada di situ hanya untuk melihat bola masuk ke gawang atau tidak, atau bola out atau masuk, itu kan itu asisten wasit juga bisa lihat yang pegang bendera. Walaupun memang selalu terjadi perdebatan, tapi betul. Beberapa kali kalau saya melihat artinya kalau itu gak kena hand, bola itu menuju ke David ya. David ya, betul ya. Yang bawa bola itu Ciro ya, kalau nggak salah. Nah ini kan sebenarnya yang kemudian tidak hanya menjadi ajang pemanasan bagi klub saja ya Bung Binder, tapi ini juga harus menjadi ajang pemanasan buat federasi, bahwa hal-hal seperti yang terjadi ketika Persib melawan Bali United terkait dengan kontroversi handsball itu tidak boleh terulang di liga. Kalau di liga habis nanti. Habis. Beda. Akan banyak klub yang dirugikan kalau seperti itu. Apalagi kalau ini pertandingan yang menentukan. Yes. Yang perlu dapat 3 poin. Betul. Nah, itu pasti rame tuh nanti tuh. Biasa sih bukan kemudian tidak percaya dengan wasit, namun juga kita harus paham bahwa tensi pertandingan di Indonesia ini memang membutuhkan wasit-wasit yang lebih jeli lagi lah, dan lebih berani mengambil keputusan. Betul. Karena musim lalu, ya kan seperti teman-teman juga mungkin ingat, itu banyak sekali keputusan dari wasit yang keliru. Nah, dan lebih sering itu adalah offside ya kan? Itu paling terus sering. handsball, terus pelanggaran yang sebetulnya keras tapi nggak dikasih kartu. Betul. Pelanggaran yang biasa dikasih kartu, akhirnya kartu merah. Yang kemudian akhirnya menjadi kontroversi. Apakah menurut Kang Arlan nih, wasit juga mungkin tekanan berat juga nih sekarang supporter udah ada? Itu salah satunya Bung Binder. Tanpa supporter aja kemarin dia udah keliru, apalagi ada supporter. Makanya saya selalu bukan berdoa ya, menekan push kepada federasi untuk liga ke depan kita harus benar-benar bisa menggunakan VAR. Menggunakan VAR ya. Biar decision makingnya itu tidak diragukan lagi. Betul. Kalau nggak orang pasti berpikir negatif nanti. Sehingga si wasit itu kan bisa mengambil keputusan dengan apa yang dia lihat. Dan sehingga sudah tidak ada lagi protes. Kalau dia mungkin nggak melihat, yang di ruang VAR itu akan melihat. VAR itu udah bisa melihat. Artinya investasi di infrastruktur perlu dong ya. Perlu sangat. Dari federasi ya, agar kita lebih percaya lagi lah. Ya kan dengan kualitas wasit ini. Ya kan jangan sampai nanti hal seperti ini terulang lagi di liga. Betul. Karena musim lalu itu kan banyak banget kan keputusan-keputusan yang itu keliru. Salah satunya. Bahkan saya juga sering dibully juga itu, Kang. Pada saat saya komentator, ya kan saya yang dibully justru. Waduh, padahal kita udah ngomong wasit keliru. Iya kan, nggak mungkin juga kita ngomong selain itu kan. Karena kita kan cuma hanya komentarin. Supporter hanya bisa melihat. Artinya dalam hal ini federasi pun perlu membenahi lah. Betul. Apalagi kalau dan kalau nggak salah gajinya udah naik kan wasit. Betul. Kalau di Indonesia wasit-wasit itu sudah dipetakan oleh supporter, udah tahu si wasit yang kemarin dia sukanya main kartu, yang ini udah tahu pola-polanya, udah tahu ya. Nah itu kan kita juga Bung Binder juga apalagi lah ya. Bung Binder juga tahu sendiri kalau wasitnya ini udah kira-kira kita sudah bisa bayangkan lah kira-kira akan seperti apa. Ketika Persib lawan Bali United, wasit yang kemarin itu kita sudah tahu bahwa di liga kemarin dia juga banjir kartu juga ya. Sering sekali mengeluarkan sedikit kartu ya.
Nah ini yang kemudian ya memang itu adalah hak prerogatif dari Iya, iya, wasit. iya. Tapi Sesuai kan, dengan apa yang dia lihat ya. betul, sesuai dengan apa yang dia lihat. Tapi menurut saya adalah federasi juga kemudian harus jeli nanti di liga yang Iya, iya. akan datang. Betul, betul, jangan betul. hanya Saya sepakat, ini iya. jangan hanya Justru ini ini sebagai pemanasan klub saja. Justru di sini mereka bisa melihat apa yang nggak berjalan Betul. secara baik. Betul. Itu bisa mereka benahi nanti di Betul, liga. apapun ya termasuk misalnya perilaku dari Terus supporter. dari itu bagaimana tuh yang saya baca di sosmed ramai soal penjualan tiket? Nah, Kenapa sih itu- ada yang ngomong nggak bisa beli, ada yang juga bicara ya kan kultur ya kita bisa tahu lah. kayak agak Memang sulit ya untuk membeli online. kesulitan ya tiket online ini kan mau tidak mau kita harus bergeser kepada teknologi lah ya, etiket digital dan lain sebagainya. Dan bagus itu Ya, sebetulnya. memang bagus sebenarnya. Itu justru untuk menekan bagaimana kemudian tidak ada orang yang masuk tanpa tiket. Itu Iya, kan iya, tujuannya iya, iya. sehingga kita bisa menghargai orang yang kemudian memiliki tiket. Iya, iya, iya. Ketika orang sudah memiliki tiket, dia punya hak untuk masuk stadion. Ketika dia tidak punya, ya sudah, mau apa lagi. Iya, iya. Tapi kemudian ini kan menjadi persoalan ketika ribuan atau puluhan ribu atau bahkan Berkumpul. ratusan ribu. Ketika tiket online dibuka, itu kan server kan belum tentu siap gitu. Belum tentu siap, iya, jadi iya. luar biasa. Sudah gagal dan lain sebagainya sehingga mereka tetap memaksakan masuk ke stadion dan Oh, kemudian oke. nah ini yang kemudian ya banyak orang yang bercerita bahwa bisa juga ya dalam tanda kutip ya Bung Binder ini kemudian harus diperbaiki nanti Oke, di oke. liga sehingga orang benar-benar tidak masuk ke stadion gitu Tanpa tiket. tanpa tiket. Iya. Itu yang Jadi artinya jumlah penonton yang hadir juga sesuai dengan yang membeli tiket. Betul, betul. Agar gak berkumpul juga di Betul, depan kan. betul. Walaupun memang kita pahami tentu para supporter pengen nonton di dalam Pasti, stadion. pasti. Tapi kapasitas itu kan terbatas. betul. Gak mungkin juga stadion 30.000 diisi lebih dari 35.000 Kalau kan. kemarin kan kita setengahnya, Setengahnya. dibandingkan 75 ya? Kalau nggak salah 75%. Kemarin hanya Oh, lebih- 15.000 lah, oh. 15.000 penonton dari kapasitas. Tapi yang hadir berapa sebenarnya di, ya, di saya stadion? nggak tahu itu pasti lebih luar biasa Pasti ya. lebih luar biasa ya. Karena waktu saya nonton timnas Indonesia lawan Bangladesh juga cukup luar biasa Cukup penuh, juga, ya kan? penuh sekali gitu ya. Jadi saya pikir memang persoalan-persoalan tiket, persoalan-persoalan yang non teknis lah ya dalam sepak bola ini memang harus selesai juga. Iya, Dan harus kemudian diselesaikan. Dan ini supaya- tentu kepada manajemen dan inilah yang jasa ya, yang penyedia betul, jasa ya. betul. Tapi ya mudah-mudahan ke depan akan menjadi Bisa lebih lancar, lebih baik ya. lagi gitu. Nah, kalau menurut Kang Arlan lebih baik memang online ya, 100% atau gimana? Saya sih berpikir Karena kan gini. kalau nggak salah saya ada baca juga beberapa yang juga dijual, kalau saya nggak salah ya, melalui komunitas supporter. Benar Nah, nggak sih itu itu? sebenarnya Benar ini ya? yang penting Bung Bintang. Ada juga begitu ya? Ya, sebenarnya tapi kalau saya belum dapat info tentang itu, tapi pemberian tiket kepada komunitas supporter ini perlu dilakukan dan karena Oke. mau tidak mau basis supporter ini berbeda kan. Supporter ini klasifikasinya ada yang memang mau menonton sepak bola kemudian memberikan dukungan hanya sekedar menonton, ada juga memberikan support yang lebih gitu Oke. ya dengan melakukan Koreo koreo atau apa, iya, apapun iya, gitu kan. Dan ini kan harus difasilitasi sebenarnya Betul, supaya betul. stadion Benar. ini berwarna dan Ya tidak karena supporter pemain ke-12 kan. Betul. Tanpa supporter gak berarti pertandingan sepak bola. tanpa supporter juga ya pemain juga Iya, kan akan betul. merasa ada yang kurang. Ada yang gitu. kurang, iya. Apalagi kalau tensinya tinggi kayak kemarin kan, Bung Biner kan, saya yakin pemain-pemain Itu selain- baru lawan Bali loh. Iya. Baru lawan Bali, belum lawan rival. Belum lawan Persija, iya kan? Kalau ya betul, kalau lawan rival kan nanti ceritanya lain lagi. Lain lagi, karena iya. bumbu-bumbu histori itu kan Ada, selalu tetap digoreng ada. Iya, untuk iya. untuk membuat situasi pertandingan menjadi ya agak sedikit lumayan dramatis lah Iyalah, gitu kan. itu kan salah satu cara juga untuk mendukung tim dan juga menyulitkan mental pemain tim lawan yang Betul, adalah rival. betul. Tapi kemarin itu saya nonton juga kok masih banyak yang nyalakan flare ya Kang. Kenapa itu? Ini kan bukannya sebenarnya itu gini, udah dilarang dan udah dihimbau kan Bung jangan. Bidar, menyalakan flare ini kan sebenarnya bagian dari yang memang secara aturan tidak diperbolehkan Iya, ya. Itu karena tidak mengganggu diperbolehkan. juga ke dan pemain. mengganggu jalannya pertandingan. Tapi ada yang kemudian euforia ya yang terlalu Jadi berlebihan ini lah di ya. awal ya. Di awal aja. Di awal aja ya, saya nggak tahu apakah nanti ada lagi, tapi saya pikir setelah kejadian kemarin mungkin ada banyak juga supporter yang berpikir gitu ya. Oke. Kalau saya sih merasa hal kemarin itu tidak baik gitu ya, tidak Iya, baik. iya. Tapi saya menganggap itu wajar karena bukan karena ini, karena
mungkin euforia yang 2 tahun itu, kemudian posisi Iya, iya, Persib iya. pada saat itu tertekan dan di menit-menit 79 dan 80 bisa Gol. menyamakan. Wah, itu luar biasa, perasaannya mungkin luar ya, biasa, luar biasa. Tidak bisa apa namanya, tidak bisa lagi di ini. Dan Benar, yang benar. kedua ya, Saya bisa paham itu. Ya, Artinya bagi saya sendiri kalau nonton pertandingan Real Madrid, apalagi itu lawan final. wah, Ya kan iya, Kang Arlan Liverpool ya. Iya. Apalagi waktu golin kan, wah Iya, perasaannya, itu kan wah. udah luar biasa lah. Iya, Yang betul. kedua ya memang ya ini kan berarti ada sistem di luar stadion yang tidak bisa apa namanya Mengatasi ini ya. mengatasi ini ya. Kalau playernya bisa masuk ya berarti kan ya jangan selalu kemudian supporter yang menjadi permasalahan gitu kan ya. Artinya filternya di depan itu udah harus Filternya lebih juga kuat yang ya. di depan. Apakah kemudian filternya sudah melaksanakan SOP dengan baik atau kemudian orang masuk aja kan luar biasa tuh Bung Binder ya. Tapi kan juga banyak orang yang apa namanya aksi flare ini kan bukan sebuah tindakan kriminal gitu ya. Iya, Ya iya. hanya mengganggu jalannya pertandingan. Tapi Iya. mereka Artinya tidak punya artinya nggak ada kerusuhan, nggak ada mereka kericuan. tidak nggak ada. dan mereka juga tidak punya niat untuk apa Iya, iya, nggak untuk ada mengganggu, niat untuk- iya. mereka hanya euforia Iya, saja iya, iya. kemudian Happy lah istilahnya, apalagi udah menyamakan kedudukan Nah, kan. itu. Itu kan beda rasanya tuh Kang. beda ya rasanya kalau Apalagi ini kan rival dalam perebutan juara Nah, ya, bukan rival secara historis. Betul. Rival musim lalu kan, Betul, yang betul secara sekali. jadi kelihatan ada kepuasan juga lah Betul. ketika bisa menyamakan kedudukan. saya pikir apa namanya persoalan player itu bisa diperbaiki lah tanpa harus Masih kemudian bisa, iya, iya. besar-besarkan di sosial media gitu ya, bisa diperbaiki lah dan bagaimana Dan untuk kemudian- semua klub lainnya. ya untuk semua Semua klub klub lainnya juga. kan, karena Ya, kan bukan saja di pertandingan Persib, betul ada juga di pertandingan di lain. pertandingan yang lain juga Iya, saya ada yakin, juga, ada juga, saya ada yakin, juga. karena apa namanya sepak bola posisi seperti ini ya orang 2 tahun puasa Bung Binder Iya, saya bener bisa nggak? tahu, ya. Ya masuk ke stadion kemudian gairah lihat stadion aja udah merinding gitu kan. Saya pernah Udah- kan nonton beberapa kali, wah saya aja ngeri, walaupun gak diganggu. Tapi ya kita melihat lah luar biasa antusiasme Ya, dari antusiasme supporter. lah ini. Oke, sekarang nih Kang Arlan yang terakhir. Ini penting juga tentang tim nasional Indonesia. Ya, Kang Betul. Arlan percaya gak kepada ST? Kepada Sintayong. Kalau ST. melihat permainan dari timnas. Ya, saya gini. Menurut Kang Arlan, kalau dia tetap dipercaya untuk jangka waktu yang panjang dengan melihat permainan timnas sekarang, apa kita bisa Sebenarnya lebih baik lagi atau gimana? Gini, ini yang menarik ya, Bung Binder. Saya melihat STY ini adalah pelatih yang ada di dalam dan di luar lapangan. Jadi Oh. artinya dia ketika ada di dalam lapangan, dia benar-benar memfokuskan kepada strategi dan permainannya. Saya melihat ya, kalau Kalau di luar? dia dari sosial, kalau dia di luar lapangan, dia bisa menjadi keluarga. Jadi dia mengontrol sekali beberapa pemainnya. Ya, dia bisa bercanda, dia juga bisa marah. Ini kan yang kemudian dibutuhkan Jadi- sebenarnya chemistry ini. Jadi istilahnya bukan otoriter lah ya. Bukan otoriter. Jadi Saya melihatnya artinya begitu komunikasinya ya. bagus dengan pemain. Komunikasinya bagus. Nah, namun kita lihat apa yang dilakukan oleh STE kan sebenarnya sudah ada apa namanya perkembangan Perubahan lah, ada perubahan yang ada, signifikan. ada. Walaupun sebenarnya kita juga Saya sepakat, masih ya. masih apa namanya masih perlu banyak Ya, mengejar masih dalam ketertinggalan. tahap lah ya. Masih Betul. dalam tahap mengejar. Tapi kalau kita lihat ada asa, ada harapan yang baik. Iya, iya. Selama kemudian yang saya kemudian hanya satu yang saya khawatirkan adalah kemudian federasi ini tidak mengganggu STY dalam itu paling penting. dalam latih Betul, gitu ya. betul. Sehingga betul. tidak Jangan ada dikit-dikit statement. diganggu lah. Nah, Iya. gitu. Karena kasih dia kerja dulu. betul, karena STY ya seperti misalnya statement-statement ketika ini kita sedang Ya, sedang wacana sekarang lah Asia. agar dia nanti mengurus Betul, U20 kan, betul. padahal senior ini sudah dia ngurus cukup lama. Nah, itu kan sebenarnya jangan dulu diganggu. Jangan dulu diganggu, gitu. apalagi Sehingga- sekarang waktu lagi berjuang. Betul. Ya kan? Jadi sehingga kan nanti orang akan melihat ada apa sebenarnya Iya. dan STY. Ini Betul, kan betul. federasi ini terkadang menggeser kanan kiri ini kayak yang mudah gitu ya. Iya, Jadi iya, iya. saya pikir dari federasi juga harus menjadi Lebih bijak lah ya. Yes, harus Iya. harus menjadi bijak dan kemudian STY tahu betul bagaimana pemain yang sedang dia pegang dan yang paling Saya juga melihatnya seperti itu, dia tahu pemainnya bisa berkembang Betul. seperti apa ya. dan kemudian tidak boleh ada yang menonjol. Bung Binder, ini yang paling penting adalah buat saya Oke, adalah ini oke. tidak boleh ada yang menonjol dari setiap timnas. Itu artinya Artinya ketika- kemenangan, iya, kemenangan, kekalahan betul, iya. itu tidak boleh lagi dikatakan ini karena si A, si B, si C, tidak boleh sebenarnya. Sebetulnya Ketika semuanya karena pemain sih. semuanya karena Perjuangan pemain. dari para Jadi, pemain kan. saya tanya Bung Bindar, misalnya ya, Bung Bindar kenal dengan ketua federasi di Brazil atau di Inggris atau Saya gak kenal karena namanya jarang disebut di nah, media. ini kan yang menjadi menarik Iya, ya. kalau menurut Jadi, saya sih begitu, karena Nah, saya
jarang membaca misalnya namanya disebut di media. Federasi Malaysia gitu. Sampai Mungkin sekarang saya nggak tahu. saya tanya kepada teman-teman di Malaysia, kamu Nggak tahu kenal, federasi? mereka juga Mungkin nggak tahu, akan mereka kenal. juga nggak Tapi tahu. yang mereka Kalau di kenal sini adalah Kalau di sini kenal. betul. Tahu lah, di sini tahu lah. Ya, mereka pada tahu kan. Iya. Yang paling terpenting adalah ketika berbicara timnas itu adalah timnasnya yang kemudian Iya, dibesarkan. Dibesarkan, betul. Tidak ada lagi ada bahasa kemudian karena ini apa namanya itu dan lain Karena sebagainya. A, B, C, D, E, ya, C nggak itu perlu, sebenarnya sudah nggak bagus itu. Betul, karena bahkan Coach Sintayong juga mengatakan ketika menang lawan Kuwait berkat kerja keras para pemain. Betul. Dia mengatakan itu. Lawan Yordania pun kalah, dia masih mengatakan bahwa para pemain sudah bekerja keras dan lebih baik. Betul. Seharusnya lawan Yordania itu kita bisa draw loh. Bisa draw, betul, asalkan kita bisa shot on targetnya itu lebih banyak. Ya, Kita betul, cuma betul. satu peluang. Betul. Masalahnya betul. itu memang berada dalam membangun serangan. Dan satu lagi yang saya melihat dari STY, dia ketika lawan Bangladesh itu seri, dia minta maaf loh. Iya, betul. Saya betul. jarang banget melihat pelatih itu bisa minta maaf karena di pertandingan persahabatan nggak menang. Betul. Tapi dia sadar bahwa ekspektasi dan harapan dari pecinta tim nasional, ya tentu masyarakat Indonesia itu Menang. besar. Menang. Betul. Walaupun di pertandingan persahabatan yang sudah boleh dipenuhi penonton, dia sampai bisa minta maaf. Menurut saya ini luar ini biasa. pelatih ini memang rendah hati juga Ya, ini dia. ya. Artinya dia luar biasa, dia paham. Saya melihatnya juga begitu ya, Bung Binder ya. Ketika seorang pelatih dengan dengan caranya dia melatih memang disiplin yang sangat kuat. Disiplin tapi luar biasa. kemudian dia bertanggung jawab dengan tim. Misalnya tadi Bung Binder katakan ya, ketika kalah dia harus mengatakan bahwa memang dia harus meminta maaf atau Iya. draw gitu. Iya, iya. Tapi ketika Menang. timnasnya menang, Pemain. iya, dia tidak pernah Tidak pernah cari nama lah cari nama. istilahnya. Nah, iya. ini kalau menurut saya perlu federasi juga perlu memperbaiki komunikasi Iya, dengan iya, iya. terutama ya dengan pecinta sepak bola di Betul, Indonesia. jangan sampai kita semua langsung salah paham. Nah, Iya kan? itu sehingga Itu yang nanti berat. kan kita tahu lah ya kalau berbicara federasi sepak bola di Indonesia ini selalu memiliki stigma yang negatif. Negatif ya. Betul nggak? Itu Bung udah Binder? lama juga. Iya. Sudah lama Jadi seperti kan ini, betul. Artinya Komunikasinya itu stigma harus ini lebih baik. mulai sudah digeser Betul, betul, bahwa kemenangan misalnya kemenangan timnas itu adalah kerja keras, kerja payahnya dari pemain, Pemain, dan kemudian ini juga support dari seluruh masyarakat Supporter Indonesia. ya, supporter luar biasa dukungannya kepada timnas kan. Nah, Walaupun ini. kemarin kalau lawan Yordania masih banyak yang memberikan komen-komen yang positif bahwa paling tidak para pemain sudah berjuang. Betul, Nah, kalau dari segi taktik, Kang Arlan lihat bagaimana? Kalau saya melihatnya sih timnas sudah bermain pakai taktik ini. Iya, Jadi gak ngasal nyerang sana sini. Saya lihat betul ya Bung Binder bagaimana kemudian ada perubahan dari cara bermain timnas beberapa tahun ke belakang. Walaupun saya bukan komentator sepak bola, Iya, tapi iya. saya melihat Tetaplah, permainannya Kang Arlan lebih enak dilihat, lebih enak ditonton. Fightingnya juga ada, kemudian tendangan bebas juga mulai Ada skenario lah ada ya. skenario, tendangan sudut ada skenario. Ini kan skenario ini adalah skenario yang dipelajari oleh Betul. STY kan. Iya, Jadi iya. artinya tidak asal long, Iya, tidak iya, asal iya. lepas. Tidak asal Kemarin lepas. kita lihat tendangan sudut bagaimana kemudian tidak langsung lepas Iya, ya, kemudian justru dibagi diberikan bola pendek. Iya, betul. Nah, ini Itu yang kita kemudian suka. harus dipertahankan oleh timnas Dan kita. justru kalau ST nggak ngelatih tim nasional senior lagi, ya siapa gantinya kita juga belum tahu kan. Nah, kita Udah itu juga artinya kalau ada orang baru mulai dari awal dong. Wah, itu kan akan menjadi Pekerjaan lebih berat lagi, lebih berat sulit lagi bagi karena orang baru juga belum ya. tentu juga apa yang sudah dipilih oleh STY akan digunakan oleh Benar. saya. Iya, Misalnya saya sebagai beda. pelatih, ya kan Betul. saya belum tentu juga Belum saya tentu, akan belum tentu. menggunakan pemain yang sudah dipilih Beda. oleh STY kan. Karena konsepnya juga beda. Konsepnya akan berbeda Nah, tentunya. oke, ini sekarang paling terakhir timnas gimana peluangnya lawan Nepal? Wah, kalau menurut saya- secara kelas kan kalah lah Nepal. Betul. Nah, menurut Kang Arlan kira-kira bisa Kalau menang saya sih besar masih nggak? optimis ya, kita lolos. Itu hal yang paling Kita penting, lolos kita ya. lolos. Dan yang nanti kita lawan Nepal itu kita menang. Dan saya masih berharap menang lebih dari 2. Lebih dari dua. Feeling saya menang dengan mencetak 3 gol 3 tanpa gol lah. kemasukan. Pokoknya lebih dari 2. Feeling saya begitu dan bagi saya untuk last match ini ya yang penting cetak gol aja. Ya, betul. Jangan betul. lagi mau coba main cantik. Betul. Yang penting Bang Binder. nyerang, cetak Cetak gol gol. sebanyak mungkin. Sepakat saya, Bung Paling Binder. enggak kita lolos sebagai salah satu runner up terbaik. Nah, itu Bung Nah, Binder. Kang, kita sudah cukup lama juga berdiskusi. Terima kasih banyak untuk waktunya. Siap, Bung Binder. Nah, saya juga nanti ingin melihat bagaimana pertandingan timnas lawan Nepal. Dan Betul. juga setelah ini nih, setelah beberapa hari pertandingan yang besar, Persib lawan Persebaya. Ah, Itu klasik juga itu.
Sangat klasik sebenarnya Iya, Bung itu Bidar. klasik. Ya ini menarik Nah, lah Kang ya Arlan karena berencana nonton. oh pasti Nonton. kayak itu. Nah, Karena apa ini gini, kira-kira apa? Bung Bidar, Input dari Kang Arlan. sebenarnya kan Persibaya juga banyak kehilangan pemain-pemainnya. Betul. Oke Kak, Iya, iya. di kemarin kan banyak yang keluar ya. keluar ya. Keluar. Ya kita hanya beberapa lah pemain Persibaya. Iya, iya. Ini menarik. Tapi saya pikir juga Persibaya bukan tim yang apa namanya Tim yang lemah lah. Wah betul. Jadi Karena saya pelatihnya juga bagus, punya, Aji Santoso. punya support yang apa namanya punya jiwa untuk menang juga tinggi ya, sehingga pertandingan nanti lawan Persebaya. Persibaya, kalau Persib kemudian kalau Persib bisa mengevaluasi dari pertandingan pertama melawan Bali United dan kemudian bisa mempertahankan paling tidak ritmenya seperti melawan Bali United, Iya. saya pikir Persib akan lebih unggul. Akan lebih unggul ya. Akan lebih unggul. ya. Dan kemudian yang paling terpenting sih sebenarnya supaya ini Persib bisa mencetak gol lebih awal. Iya, lebih awal biar lebih tenang lagi Lebih nanti tenang mereka. lagi. Karena Terus kalau udah ketinggalan bermainnya jadi nggak tenang lebih kemarin. berat lagi nanti Lebih bebannya. berat lagi. Terus jadi harapannya Kang Arlan di Piala Presiden ini Persib juara. Ekspektasi saya sih harusnya juara. Juara ya? Harusnya juara. Dengan materi pemain sekarang menurut saya udah oke juga sih. Udah oke. Karena Ciro dan David tuh bahaya banget di depan. Kalau di Piala Presiden ini kan Persib ini nggak pernah tidak pernah absen lah ya. Iya, Ya, tidak pernah maksudnya absen. sering banget masuk ke semifinal gitu kan. iya. Di 2015 pertama kita Final, menang, juara, iya. kemudian berikutnya kita gagal kalau nggak kalah Iya, lawan iya. Arema. Iya, iya. Kemudian kemarin juga kita masuk Final, Menpora. Piala Menpora tahun gitu kan. lalu. Pramusim ini sebenarnya trennya bagus gitu loh Bung Bindar, tapi kan saya katakan bahwa ini persoalan mental aja. Mental, ya. Persoalan mental dan kesiapan dari kedua tim Persib itu sendiri gitu. Oke, jadi kita akhiri di sini saja Kang. Terima Siap. kasih banyak Thank you sudah Bung datang. Bindar. Ya, semoga nanti ke depan setelah Persib main beberapa pertandingan kita akan berkolaborasi lagi Kang. Pastinya Bung Bindar. Oke, thank you. Terima kasih. Bung Bindar sekali thank lagi. you. Thank you ya Bung thank Bindar. you. Ya.